Halo, ketemu lagi di channel Physics Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Sebuah benda yang bermassa 6 kg digantungan seperti gambar di bawah. Tentukan besar tegangan tali T1 dan T2. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Teman-teman bisa lihat seperti pada gambar. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada sudut yang dibentuk oleh benda, yaitu alfa 1, yaitu 60 derajat, alfa 2, 30 derajat, massa bendanya 6 kg, dan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah tegangan tali 1 dan tegangan tali 2-nya. Untuk menyelesaikan ini, teman-teman lihat dulu gambar berikut ini. Pertama, kita gambar dulu koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu, kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan alfa 1 atau alfa 2. Kemudian, kita lihat yang untuk tegangan tali satunya. Karena dia membentuk sudut, maka kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya besarnya adalah T1 cos 30 derajat, dan untuk sumbu Y adalah T sin 30 derajat. Kemudian untuk yang tegangan tali 2-nya, kita uraikan juga terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk besar sumbu X adalah T2 cos 60 derajat, dan untuk sumbu Y adalah T2 sin 60 derajat. Selain hasil penguraian T1 dan T2 ini, ada juga berat benda, yaitu W. Kita gunakan rumus hukum Newton pertama, itu sigma F sama dengan 0. Ini artinya tidak ada gaya yang bekerja pada benda ini, sehingga benda ini dalam keadaan seimbang. Kita lihat dulu untuk sumbu X-nya. Untuk sumbu X di sini ada dua gaya yang bekerja, yaitu T1 cos 30 derajat dan T2 cos 60 derajat. Kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0. Menjadi T2 cos 60 derajat dikurang T1 cos 30 derajat sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Pindah ruas menjadi T2 cos 60 derajat sama dengan T1 cos 30 derajat. Masukkan nilainya. T2 kali setengah cos 60 derajat itu setengah sama dengan T1 kali cos 30 derajat itu setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Sederhanakan menjadi T2 sama dengan T1 akar 3. Kemudian kita lihat yang sumbu Y. Sumbu Y di sini ada tiga gaya yang bekerja, yaitu T1 sin 30 derajat, T2 sin 60 derajat, dan W. Kita masukkan ke persamaan sigma Fy sama dengan 0. Menjadi T1 sin 30 derajat tambah T2 sin 60 derajat dikurang W. Kenapa T1 sin 30 derajat ditambah T2 sin 60 derajat? Karena searah. Dan kenapa dikurang W? Karena berlawanan arah. Masukkan nilainya. T1 dikali sin 30 derajat itu setengah ditambah T2 dikali sin 60 derajat itu akar 3 per 2 dikurang 60. Dari mana 60 ini? W itu adalah M dikali G, sehingga 6 dikali 10 menjadi 60. Kita sederhanakan lagi. T1 dikali setengah ditambah. Nah, T2-nya tadi kita ambil dari hasil penguraian sumbu X tadi, yaitu T2 sama dengan T1 akar 3. Jadi T2-nya menjadi T1 akar 3 dikali akar 3 per 2 dikurang 60 sama dengan 0. Sederhanakan lagi. Setengah dikali T1 ditambah 3 per 2 T1 dikurang 60 sama dengan 0. 4 per 2 T1 dikurang 60 sama dengan 0. Sederhanakan menjadi 2T1 sama dengan 60. T1 sama dengan 30 Newton. Sehingga kita bisa mencari T2-nya dengan persamaan T2 sama dengan T1 dikali akar 3. Masukkan nilainya. T2 sama dengan 30 akar 3 Newton. Jadi, tegangan tali 1 adalah 30 Newton dan tegangan tali 2-nya adalah 30 akar 3 Newton. Sebuah kendaraan bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Kemudian pada kendaraan tersebut diberi gaya gesek hingga setelah 10 second kendaraan tersebut berhenti. Maka besarnya gaya gesek adalah A.
500, B 1000, C 1500, D 2000, E 4000 dalam Newton. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada massa benda 1000 kg. Kecepatan mula-mulanya 15 meter per second. Waktunya itu 10 second. Kecepatan akhirnya 0 karena berhenti. Yang ditanyakan, berapakah gaya gesek Fg-nya? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan rumus yang pertama, hukum Newton kedua, dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Dan yang kedua adalah GLBP diperlambat dengan beberapa persamaan, yaitu Pt sama dengan V0 dikurang A kali T, S sama dengan V0 kali T dikurang setengah A kali T kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Kita gunakan persamaan GLBP diperlambat dulu, yaitu persamaan Vt sama dengan V0 dikurang A dikali T. Masukkan nilainya. 0 sama dengan 15 dikurang A dikali 10. 0 sama dengan 15 dikurang 10A. 10A sama dengan 15. Sederhanakan, A sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Ini percepatannya. Kemudian kita masukkan ke persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Untuk sigma F-nya itu sendiri adalah F geseknya menjadi Fg sama dengan M dikali A. Masukkan nilainya. Fg sama dengan 1000 dikali 1,5. Fg-nya sama dengan 1500 Newton. Jadi besarnya gaya gesek tersebut adalah C 1500. Sebuah benda yang masanya 5 kg diletakkan di atas sebuah papan horizontal. Papan tersebut bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Jika gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, berapakah besar tekanan yang dialami papan tersebut? Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada massa bendanya 5 kg. Percepatannya 2 meter per second kuadrat. Gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan, berapakah N-nya atau tekanan yang dialami papan tersebut? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman lihat gambar berikut ini. Sebuah benda berada pada papan horizontal dan bergerak ke bawah. Karena benda ini memiliki massa sehingga memiliki berat benda. Yang besarnya adalah massa benda dikali gravitasi, yaitu 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Selain ada berat benda, juga ada gaya normal atau tekanan yang diberikan papan terhadap benda, atau N, yang arahnya tegak lurus bidang. Nah, kita gunakan konsep hukum Newton kedua, yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda, besarannya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Kita gunakan persamaan ini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu adalah WB-nya, massa bendanya dikurang N-nya, sama dengan M dikali A. Kenapa WB dikurang N? Karena WB ini arahnya searah dengan arah percepatannya, sehingga bernilai positif. Masukkan nilainya. 50 dikurang N sama dengan 5 kali 2. Sederhanakan lagi. 50 dikurang N sama dengan 10. N-nya sama dengan 50 dikurang 10. N-nya sama dengan 40 Newton. Jadi, besar tekanan yang dialami papan tersebut adalah 40 Newton. Di dalam sebuah lift ditempatkan timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, seorang menimbang badannya. Didapatkan berat orang tersebut 600 Newton. Jika gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, tentukan penunjukan timbangan apabila A. Lift bergerak vertikal ke atas dengan percepatan tetap 10 meter per second kuadrat. B. Lift bergerak vertikal ke atas dengan perlambatan tetap 4 meter per second kuadrat. C. Lift bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. D. Lift bergerak vertikal ke bawah dengan perlambatan tetap 4 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, berat orang tersebut
600 Newton. Kemudian ada gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan yang A adalah berapakah N-nya jika lip bergerak vertikal ke atas dengan percepatan tetap yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang B ditanyakan juga N-nya saat lip bergerak vertikal ke atas dengan perlambatan tetap 4 meter per second kuadrat. C-nya ditanyakan juga N saat lip bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir D yang ditanyakan juga adalah N-nya saat lip bergerak vertikal ke bawah dengan perlambatan tetap 4 meter per second kuadrat. Untuk menyelesaikan ini, untuk yang lip bergerak ke atas dengan percepatan tetap, kita gunakan persamaan N sama dengan M dikali dalam kurung G ditambah A. Ini untuk mencari N pada saat lip bergerak ke atas dengan percepatan tetap. Kita gunakan persamaan ini. N sama dengan M dikali dalam kurung G ditambah A. Kita uraikan. N sama dengan M kali G itu adalah berat bendanya ditambah M dikali A. Masukkan nilainya. N sama dengan 600 ditambah 60 kali 10. N sama dengan 600 tambah 600. N sama dengan 1200 Newton. Berikutnya, untuk lip yang bergerak ke atas dengan perlambatan tetap berlaku persamaan N sama dengan M dikali dalam kurung G dikurang A. Kita gunakan persamaannya. N sama dengan M dikali dalam kurung G dikurang A. Kita uraikan. N sama dengan kalikan M ke dalam kurung menjadi M kali G itu adalah berat bendanya dikurang M kali A. Masukkan nilainya. N sama dengan 600 dikurang 60 dikali 4. N sama dengan 600 dikurang 240. N sama dengan 360 Newton. Berikutnya, untuk yang lip bergerak ke bawah dengan percepatan tetap, berlaku persamaan N sama dengan M dikali dalam kurung G dikurang A. Kita gunakan persamaannya. N sama dengan M dikali G dikurang A. Uraikan. N sama dengan M kali G itu adalah W dikurang M dikali A. Masukkan nilainya. N sama dengan 600 dikurang 60 dikali 4. N sama dengan 600 dikurang 240. N sama dengan 360 Newton. Berikutnya, untuk lip bergerak ke bawah dengan perlambatan tetap berlaku persamaan N sama dengan M dikali dalam kurung G ditambah A. Kita gunakan persamaan ini. N sama dengan M dikali dalam kurung G tambah A. Kita uraikan. N sama dengan kalikan M ke dalam kurung menjadi M kali G itu adalah berat bendanya ditambah M dikali A. Masukkan nilainya. N sama dengan 600 ditambah 60 dikali 4. N sama dengan 600 ditambah 240. N sama dengan 840 Newton. Jadi, berat orang tersebut pada saat lip bergerak vertikal ke atas dengan percepatan tetap 10 meter per second kuadrat adalah 1200 Newton. Dan berat orang tersebut pada saat lip bergerak vertikal ke atas dengan perlambatan tetap 4 meter per second kuadrat yaitu 360 Newton. Berikutnya, untuk berat orang tersebut pada saat lip bergerak vertikal ke bawah dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat yaitu 360 Newton. Berikutnya, berat orang tersebut pada saat lip bergerak vertikal ke bawah dengan perlambatan tetap 4 meter per second kuadrat adalah 840 Newton.